Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, saya Pendeta Yohanes Nahuai. Kembali berjumpa dalam program yang kita mau adakan bukan hanya untuk khusus pria saja, tetapi juga untuk wanita juga. Maka itu program untuk Kamis hari ini, 10 April 2025, sampai juga kepada tanggal 17 April, sampai kepada minggu lusa lagi, yaitu adalah tanggal 24 April. Maka kita akan membahas pertemuan untuk pria dan wanita. Maka itu kembali judul program kita adalah Faith Minutes Live. Program yang sudah kita mulai dari 2020 kemarin ini kembali kita adakan karena bertepatan untuk pembekalan wanita dan sekaligus ibadah wanita untuk hari Selasa. Kita masih ketinggalan satu episode yang perlu dibahas. Maka itu saya dan tim berpikir untuk kita kembalikan dulu pembekalan bagi pria dan wanita. Dan saya kembali juga dalam program ini ingin mendalami lagi apa yang sudah dibahas dalam ibadah minggu. Bertepatan pada pembahasan itu, seri kelima dari 7 berkat rohani untuk orang Kristen yang dihadirkan kira-kira 2 minggu yang lalu. Saya bertepatan sedang di Israel, memimpin rombongan Holy Land Retreat. Maka itu pembahasan di sana berbicara tentang banyak berdoa, mesti juga berpuasa, dan juga ada namanya baca Alkitab. Maka itu saya ingin supaya dalam pertemuan kita Faith Minutes Live Kamis ini, depan dan lusa, kita akan membahas dan mendalami pembahasan ini. Saya akan coba berikan dalam pemahaman yang lebih mendalam lagi dan juga dari pemahaman yang bergeser dari sisi pandang yang berbeda, supaya bisa melengkapi lagi pembekalannya. Maka itu Faith Minutes Live kali ini judulnya adalah 3 langkah menuju hidup baru, atau 3 langkah menjalani hidup baru. Bagaimana kita semua orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan kehidupan kekal. Maka itu kita yang percaya sesuai dengan kata firman Tuhan, dan Tuhan Yesus juga mengatakan barang siapa percaya dan dibaptis maka dia akan diselamatkan. Maka itu kita mesti percaya dan kemudian kita memberi diri untuk dibaptis. Maka itu kemudian langkah berikutnya adalah menjalani hidup baru. Nah, seperti contoh saya menyerahkan diri untuk dibaptis adalah pada tahun 1994, dan sekitar sudah 31 tahun berjalan ini saya sudah memasuki jalan hidup baru saya. Jadi perjalanan hidup baru saya ini sudah selama 31 tahun sudah saya jalani. Kalau misalnya ada orang yang baru dibaptis tahun 2025 ini, misalnya di Januari, maka di bulan April ini berarti kira-kira sudah 3-4 bulan baru menjalani hidup baru. Intinya adalah orang yang sudah percaya dan dibaptis maka dia masuk dalam perjalanan hidup baru. Bagi kita yang belum dibaptis, bisa saja juga kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus terlebih dahulu. Misalnya, seperti kisah Cornelius waktu didoakan oleh Petrus, maka ketika itulah mereka langsung kepenuhan Roh Kudus. Sesudah kepenuhan Roh Kudus, baru kemudian Petrus membaptis Cornelius dan seisi rumah tangganya. Maka itu di situ bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Orang bisa saja belum dibaptis secara terselam, tetapi dia sudah mengalami baptisan Roh Kudus terlebih dahulu. Maka itu juga menjadi gambaran dia sudah mengalami hidup baru, sudah masuk ke dalam perjalanan hidup baru. Intinya adalah orang-orang mengalami baptisan, entah itu mau baptisan air duluan, atau mengalami baptisan Roh Kudus duluan, atau berbarengan, mana-mana saja. Intinya adalah kalau dia sudah mengalami baptisan, maka itu dia sudah memasuki sebuah perjalanan kehidupan baru. Maka itu dalam menjalani kehidupan baru ini, kita mau bahas ada 3 langkah menjalani hidup baru. Maka itu puji Tuhan, dalam pembahasan kita kali ini, saya akan mendahulukan apa yang menjadi langkah pertama. Dalam perjalanan kita, termasuk juga saya, langkah yang pertama menjalani hidup baru, yaitu adalah banyak baca Alkitab. Pertemuan Kamis depan, kita akan bahas yang kedua adalah sering berdoa. Kemudian Kamis lusa, yaitu adalah rutin berpuasa. Dan 3 hal ini pasti saya akan terus mendengungkannya di dalam sela-sela khotbah di ibadah minggu, dan juga bisa saja saya sisipkan di dalam pembekalan wanita. Bahkan juga ketika nanti selesai 3 serial ini, kita akan kembali lagi kepada pembekalan pria, Faith Minutes for Males, yang setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pasti saya akan selalu sisipkan banyak berdoa, kemudian sering ulangi adalah banyak baca Alkitab, sering berdoa, rutin berpuasa. Maka 3 langkah ini akan menolong saya dan menolong kita semua menjalani hidup baru. Puji Tuhan. Nah, dalam pembahasan kita hari ini, bagaimana caranya, apa faedahnya, apa yang bisa kita peroleh, apa kegunaannya banyak baca Alkitab. Maka
Yang pertama adalah, kenapa kita mesti banyak baca Alkitab? Karena faedah yang pertama dari banyak baca Alkitab adalah mengetahui masa lalu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sudah bisa tebak, yaitu adalah mengetahui masa sekarang. Dan yang ketiga adalah mengetahui masa depan. Makanya puji Tuhan, membaca Alkitab ini sangat menolong kita semua. Nah makanya dalam pembekalan Faith Minutes Live ini untuk karakter pria dan wanita, maka kita semua perlu banyak baca Alkitab. Supaya kita, laki-laki dan perempuan, bisa mengetahui masa lalu kita. Dan ini menjadi tantangan buat orang-orang di zaman sekarang ini. Misalnya kita lihat di negara-negara modern, misalnya di Amerika, Australia, di Eropa, mereka negara-negara yang sudah lebih maju daripada negara kita, maka mereka di sana sudah terjadi gerakan-gerakan yang merubah jenis kelamin, tidak lagi perempuan, tidak lagi laki-laki, ada jenis kelamin netral, bahkan sampai bisa dikatakan ada 80-an jenis kelamin yang tersedia. Itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Maka itu daripada kita semua bingung melihat keadaan seperti ini, maka itu baliklah kepada Alkitab. Apa yang kita bisa baca, apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita temukan di dalam Alkitab, itu akan membantu kita untuk memahami masa lalu. Makanya, yang pertama, mengetahui masa lalu dengan cara membaca Alkitab, gunanya adalah kita bisa mengetahui asal-usul manusia. Makanya kalau kita sedang bingung, saya ini laki-laki, tapi kenapa ya kok kayaknya saya merasa saya ini perempuan? Atau saya perempuan, saya merasa bahwa saya bukan laki-laki, bukan perempuan. Atau ada yang berkata, oh saya laki-laki, saya mau ganti menjadi perempuan, atau saya perempuan mau ganti laki-laki, atau saya tidak mau ada jenis kelamin apapun. Maka daripada kita bingung, maka mesti banyak baca Alkitab, sehingga kita bisa tahu masa lalunya manusia, asal-usul manusia itu seperti apa. Bahkan kita bukan hanya soal gender saja, tetapi juga bagaimana orang-orang yang ingin mengetahui apa sih sejarah manusia. Kenapa kok aku seperti ini ya? Kok kenapa aku berdosa ya? Kok kenapa aku ini kok banyak keinginan yang jahat? Bukan hanya keinginan yang baik. Aku ingin melakukan yang baik, tapi kok justru aku melakukannya yang jahat. Maka itu supaya kita bisa mengetahui asal-usulnya, kenapa kita bisa seperti ini, banyak baca Alkitab. Makanya waktu kita baca Alkitab, kita bisa ditarik mundur ke belakang, sehingga kita bisa mengetahui asal-usul manusia. Makanya penting untuk banyak baca Alkitab. Kemudian saya juga melihat, yang kedua adalah, bagaimana faedah mengetahui masa lalu, maka kita pun juga bisa mengetahui hubungan awal manusia dengan Tuhan. Maka itu, kita hidup tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Dan saya boleh berkata bahwa semakin lama semakin banyak penemuan-penemuan yang sudah membuktikan bahwa Alkitab itu bukan pepesan kosong. Itu adalah istilah Alkitab itu bukan cerita fiktif, bukan cerita bohongan. Alkitab itu nyata, dengan orang membaca Alkitab, maka orang juga bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan sudah ada di dalam Alkitab. Artinya, ilmu pengetahuan, sains dengan teologi atau ilmu tentang ketuhanan, itu tidak bertentangan. Teologi dan sains itu tidak berhantam-hantaman satu dengan yang lain atau saling kalah mengalahkan, bukan itu. Justru ketika orang ingin belajar sains, baiknya adalah baca Alkitab. Orang yang baca Alkitab tidak salah juga untuk baca ilmu pengetahuan. Maka akan semakin banyak kita bisa melihat bahwa Alkitab itu bukan hanya sekedar buku teologi saja, tetapi juga adalah buku ilmu pengetahuan. Misalnya contoh di Alkitab sudah dikatakan bagaimana waktu Allah menciptakan bumi ini disebutnya bahwa bumi itu bulat, bulatan bumi. Maka orang-orang dari zaman dulu masih berdebat ini bumi rata atau bulat ya. Sampai akhirnya manusia bisa pergi keluar angkasa, baru dibuktikanlah, oh bahwa bumi itu bulat karena manusia sudah keluar angkasa. Padahal Alkitab dari ribuan tahun yang lalu sudah menyatakan bulatan bumi. Berarti memang bumi itu bulat. Maka itu ini sebagai contoh, kenapa kita mesti banyak baca Alkitab? Karena dengan banyak baca Alkitab, kita bisa mengetahui hubungan antara kita dengan Tuhan. Ilmu pengetahuan mengatakan misalnya, untuk orang-orang yang mendukung ateisme, mendukung bahwa tidak adanya Tuhan, maka mengatakan bahwa Tuhan itu nggak kelihatan, Tuhan itu nggak bisa disentuh, Tuhan itu nggak bisa diraba, maka itu tidak ada. Dan ini sebetulnya bisa dipatahkan juga kalimat ini, karena misalnya contoh, nafas. Begitu, nafas kita nggak bisa lihat, udara nggak bisa kita lihat, oksigen tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan waktu kita tarik nafas. Kita buangkan lagi dari mulut kita atau hidung kita.
Dan di situ kita bisa lihat, bahkan kalau ada kertas pun kita bisa tiup atau kita kibaskan seperti ini, kertasnya bisa goyang dan menghasilkan angin. Anginnya nggak kelihatan, tapi bisa memberikan dampak. Makanya sebetulnya ilmu pengetahuan itu sudah berapa lama juga ingin mengalahkan teologi, tetapi juga ternyata teologi pun juga tidak bisa dikalahkan. Teologi pun juga bukan mengalahkan ilmu pengetahuan, sains, tetapi juga saling mendukung dan saling menopang. Nah, maka itu dengan mengetahui masa lalu dari membaca Alkitab, kita bisa mengetahui hubungan antara manusia dengan Tuhan. Maka bereslah semua hidup ini, bereslah semua ilmu pengetahuan kalau kita semua banyak baca Alkitab, sehingga kita bisa mengetahui Alkitab dengan semua yang ada dalam hidup ini, maka memiliki hubungan dengan Tuhan. Kenapa bisa ada bumi? Pasti ada seseorang yang menciptakannya. Nah, orang suka berkata bahwa bumi ini diciptakan bukan oleh tangan Tuhan, tetapi diciptakan dengan ledakan besar. Dalam bahasa Inggrisnya istilahnya Big Bang. Jadi dengan kata lain, seperti contoh, kalau kita lihat bangunan, kita mengatakan, oh ini ada bangunan. Bangunan itu pasti ada orang yang membangunnya. Nggak mungkin bangunan itu jadi sendiri. Contoh misalnya di sebelah saya ada tumbler, ada botol minuman. Nah, botol minuman ini nggak serta-merta ada di sini. Pasti ada yang membawanya. Dan bertepatan ini botol tumblernya saya. Saya bawa dari rumah, saya isi dengan minuman. Maka saya sudah taruh di tempat ini sebagai juga bagian dari aksesoris dalam tayangan ini. Maka saya nggak bisa berkata bahwa oh ini ada orang yang taruh di sini, ada ledakan besar bisa di sini. Enggak, pasti ada yang membuatnya. Dan saya juga berkata ini pasti ada yang buat. Di pabrik, di toko, maka benda ini ada. Maka itu sama juga dengan bumi, alam semesta ini, nggak mungkin terjadi tanpa ada penciptanya. Nggak mungkin ada begitu saja. Makanya kita mesti mengaku bahwa memang semua ini dalam keadaan manusia. Kalau kita mundur ke masa lalu dengan membaca Alkitab, kita tahu bahwa Tuhanlah penciptanya. Kejadian pasal 1 menggambarkan semua dengan detail. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya lagi, kenapa kita mesti banyak baca Alkitab? Agar kita mengetahui masa lalu. Yang ketiga, supaya kita bisa mengetahui hubungan manusia dengan Tuhan telah menjadi rusak. Maka itu kita baca Alkitab, kita mengetahui, oh kita ini punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak bisa memisahkan diri kita dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah ternyata hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak. Langsung kita masuk kepada Kejadian pasal 3 misalnya. Dan sesudah Kejadian pasal 3 sampai bahkan kepada kitab Wahyu, hubungan manusia itu digambarkan begitu rusak. Hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah tidak terpulihkan lagi. Tetapi puji Tuhan dalam perjalanan, janji keselamatan itu hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa mengetahui. Maka itu kita masuklah kepada masa sekarang. Poin yang kedua, kenapa kita mesti banyak baca Alkitab? Faedah yang kedua adalah mengetahui masa sekarang. Apa yang kita dapatkan di masa sekarang ketika kita membaca Alkitab, yaitu adalah mengetahui rencana penebusan manusia melalui Kristus. Maka waktu kita baca misalnya dari Kejadian pasal 3, pasal 4, pasal 5, kita lihat manusia ini makin bobrok, makin jahat, makin banyak berbuat dosa. Maka itu lompatlah sampai kepada perjanjian baru, bagaimana gambaran Allah, firman Allah itu telah menjadi manusia, dan dalam posisi manusia dia melakukan semua proyek atau proses penebusan. Jadi proyek penebusan sampai kepada proses penebusan itu adalah rencana Allah. Maka itu dengan kita membaca Alkitab, kita jadi tahu, oh rencana Allah di masa sekarang untuk saya dan Anda, untuk kita semua umat manusia adalah menyelamatkan dari dosa-dosa. Supaya kita bisa masuk dalam kehidupan kekal. Maka itu dengan baca Alkitab, kita akan menemukan betapa sayangnya dan pedulinya Allah kepada kita. Kalau perjanjian lama kita bisa lihat, perjanjian lama itu menceritakan tentang umat Allah yang dipilih langsung oleh Allah. Dari sekian banyak umat, Allah memilih bangsa Israel. Saya 2 minggu yang lalu baru kembali dari Israel, dan saya bisa menyatakan kembali bahwa memang Israel ini orangnya keras kepala, memang Israel ini karakternya aduh ampun dah. Dibandingkan kita orang Indonesia, kita menjunjung tinggi sikap tepok seliro, artinya kita menjaga perasaan orang lain, kita menghormati perasaan orang lain, kita nggak ngomong sembarangan. Tapi di sana mana peduli, dia nggak peduli sama kita. Kita turis pun datang ke sana, mereka nggak peduli. Contohnya kelompok Yahudi ultra ortodoks, mereka punya rencana nggak usah ada turisme supaya nggak usah orang-orang asing datang ke negara kita dan menajiskan tanah Israel. Jadi gambarannya adalah mereka nggak peduli sama orang lain, mereka hanya pikirkan diri mereka sendiri. Maka itu melihat seperti ini, gambarannya Tuhan Allah memilih bangsa Israel yang modelnya seperti itu.
Nah, bagaimana dengan kita? Makanya dengan kita membaca Alkitab, kita mengetahui proses Tuhan Allah dari perjanjian lama mencoba menyelamatkan bangsa Israel, supaya bangsa Israel menjadi kunci keselamatan juga bagi bangsa-bangsa lain, menjadi pintu masuk supaya bangsa-bangsa lain kenal kepada Juru Selamat, yaitu kenal kepada Tuhan Allah yang satu, yang Esa, mengenal kepada Yahweh, tetapi ternyata nggak bisa. Mereka hanya pikirkan diri mereka sendiri. Nah, kita jadi belajar di masa sekarang supaya kita mengetahui bangsa Israel yang tegar tengkuk saja, yang keras kepala, Allah mengasihi mereka. Maka itu kita tahu bahwa kasih Allah betapa besar kepada bangsa Israel dan juga besar kepada kita semua. Kita masuk lagi kepada perjanjian baru. Kita jadi tahu, di perjanjian baru karena Kristus, Allah itu sendiri yang sudah datang dalam wujud manusia, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Sehingga akhirnya murid-murid pun sesudah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kita masuk kepada Kisah Para Rasul sebagai contoh dan Lukas yang bagian akhir, maka Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kemudian murid-murid melanjutkan pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil. Maka Injil di Israel ditolak, akhirnya Injil disebarkan kepada bangsa-bangsa lain. Dimulailah dengan Cornelius dan merantaulah murid-murid semua karena aniaya. Pergilah mereka ke penjuru dunia. Sampai akhirnya dunia mengenal Injil, dunia mengenal Tuhan Yesus, sampai bangsa-bangsa semua percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kita orang Indonesia. Maka itu dengan membaca Alkitab, kita bersyukur di masa sekarang kita tahu rencana penebusan Tuhan Allah bagi manusia. Kemudian apalagi faedahnya ketika kita membaca Alkitab dengan mengetahui masa sekarang. Yang kedua, yaitu adalah mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi manusia. Pribadi saya, pribadi Anda, semuanya itu juga dituang di dalam Alkitab. Misalnya, waktu kita mundur lagi ke perjanjian lama, kita baca di dalam kitab Mazmur atau kitab Amsal. Itu adalah kitab-kitab personal yang kalau kita baca, kita secara personal mendapatkan berkat bagi diri kita sendiri. Itu makanan yang tersaji bagi diri kita sendiri. Kita makan, kita nikmati sendiri. Dengan kata lain, kita baca Mazmur dan Amsal, itu banyak wejangan-wejangan, langkah-langkah praktis, aplikatif yang akan menolong diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka itu di masa sekarang, kalau kita banyak baca firman Tuhan, kita bisa mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi kita sebagai manusia. Baca Mazmur, baca Amsal, kita tahu bahwa kita mesti hidup dengan baik supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Itu adalah pribadi kita. Kita masuk kepada perjanjian baru, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita baca keempat Injil itu, kita juga jadi mengetahui sebagaimana Kristus memberikan teladan kepada murid-murid, maka murid-murid pun hidupnya berubah juga menjadi teladan bagi murid-murid berikutnya lagi, murid-murid berikutnya lagi menjadi teladan bagi murid-murid berikutnya lagi, bagi jemaat dan seterusnya. Maka kita jadi belajar bahwa kitab ini harus secara pribadi menjadi berkat bagi banyak orang lain. Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, panggilannya adalah menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, dengan membaca Alkitab sehingga kita mengetahui masa sekarang, faedahnya yang ketiga adalah mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan antar manusia. Jadi bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga antar manusia. Makanya kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, panggilannya adalah kita mesti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gambaran seperti salib. Makanya salib ada yang vertikal dan juga ada bagian yang horizontal. Maka vertikal itu adalah manusia mesti mengasihi Tuhan, dan kemudian yang horizontalnya adalah manusia mengasihi sesamanya. Maka itu panggilan kita ketika membaca Alkitab adalah kita mesti tahu panggilan pribadi kita kepada sesama manusia. Kita mesti jadi berkat bagi orang lain. Semua Alkitab menceritakan seperti itu. Dari mulai Kejadian pasal 1 sampai kepada pasal 2 penciptaan Hawa, wanita mulai diciptakan, maka Adam berkata, inilah dia tulang bagi tulangku, daging dari dagingku. Maka di situ gambarannya adalah Adam dan Hawa seperti satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka itu artinya salah satu menjadi berkat bagi yang lain, yang satunya juga menjadi berkat yang lain. Punya anak-anak, orang tua jadi berkat bagi anak-anak, anak-anak jadi berkat bagi orang tuanya, dan seterusnya. Tetangga dengan tetangga pun saling menjadi berkat. Satu bangsa dengan bangsa yang lain jadi berkat. Harusnya bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa yang lain, tetapi gagal. Nah, sampai kepada perjanjian baru, semua murid-murid dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tutup kitab Wahyu pun, di sana pun juga ada panggilan untuk sama-sama menjadi berkat satu dengan yang lain. Contohlah tentang 7 gereja. Bagaimana 7 gereja itu dipanggil untuk peduli juga dengan orang lain. Maka itu Alkitab adalah buku yang mengatur rencana Tuhan dalam kehidupan antar umat manusia. Makanya keren kan? Kalau kita banyak baca Alkitab, kita jadi pribadi yang lebih baik di masa sekarang. Yang ketiga, yang terakhir, mengetahui masa depan.
Faedahnya adalah dengan membaca Alkitab, kita jadi mengetahui masa depan. Yang pertama adalah mengetahui rencana Tuhan untuk akhir kehidupan manusia. Kalau tadi di poin yang pertama, dengan kita banyak baca Alkitab, kita jadi tahu masa lalu. Dan sekarang kita baca Alkitab jadi tahu masa depan juga. Jadi dengan baca Alkitab, kita tahu masa lalu supaya kita tahu masa depannya. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Masa lalu kita memang itu mengatur kita supaya kita jadi pribadi yang lebih baik di masa sekarang, supaya kita bisa melihat masa depan. Maka itu dengan membaca Alkitab, kita jadi tahu masa depan kita itu adalah rencana Tuhan untuk akhir kehidupan manusia, yaitu membawa manusia masuk ke dalam kekekalan. Kekekalan ada dua tempat, yang pertama adalah neraka kekal, dan yang kedua adalah surga kekal. Harapan Tuhan Allah adalah manusia bisa masuk kepada surga yang kekal, bukan kepada tetangganya, yaitu neraka kekal. Nah, makanya dengan kita banyak baca Alkitab, kita jadi tahu dari masa sekarang apa yang harus kita lakukan untuk masa depan sehingga kita bisa masuk surga. Makanya Alkitab adalah buku yang bercerita tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang terakhir untuk poin yang ketiga adalah dengan membaca Alkitab sehingga kita mengetahui masa depan, maka kita pun juga jadi mengetahui rencana Tuhan untuk kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu di sorga seperti apa? Kita jadi tahu dengan baca Alkitab. Di sorga digambarkan, di sorga nanti bukan soal kawin mengawinkan. Di sorga itu nanti bukan soal makan minum. Artinya adalah di sorga itu fokusnya bukan hal-hal yang fana. Bukan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi di sorga itu fokusnya adalah kepada hal-hal yang lebih penting lagi. Memang sekarang kita diperintahkan Tuhan, laki-laki adalah baik kalau dia menemukan pasangan hidup. Karena ketika dia sudah mendapatkan istri, Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi di sorga nanti, pernikahan itu tidak menjadi fokusnya. Kemudian makan minum pun tidak menjadi fokusnya. Sementara dalam kehidupan sekarang, kalau kita nggak makan dan minum, matilah kita. Langsung kita bisa masuk sorga. Begitu. Dengan kata lain, di sorga nanti fokusnya bukan hal-hal yang sementara. Makanya ini gunanya membaca Alkitab. Dengan kita banyak baca Alkitab, kita bisa temukan semua rahasia dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi akhir kata yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, buat kita semua, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, mari kita giatkan diri kita untuk banyak baca Alkitab, supaya kita bisa tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Niscaya, saya sangat yakin kalau kita banyak baca Alkitab, kita bisa memberkati diri kita sendiri, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur untuk tayangan Faith Minutes Live kali ini. Biar nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa ikuti tayangan Kamis depan untuk tanggal 17 April 2025 sehingga bisa mengikuti pembahasan yang kedua. Jadi sekali lagi saya ulangi, pembahasan kita ini hanya 3 serial saja dalam pembekalan Faith Minutes Live, yaitu adalah 3 langkah menjalani hidup baru. Maka yang pertama, episode yang pertama hari ini yaitu adalah banyak baca Alkitab. Episode yang kedua Kamis 17 April sering berdoa. Episode Kamis lusa 24 April adalah rutin berpuasa. Puji Tuhan, izinkan saya menutup pertemuan kita dengan doa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pembahasan Faith Minutes Live. Kembali boleh bergulir, membekali kami, pria dan wanita, supaya kami semua bisa memenuhi panggilan kami. Baik kami laki-laki maupun kami perempuan, kami harus banyak baca Alkitab. Supaya kami laki-laki mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang perempuan pun juga demikian, mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Terima kasih Bapa, berkati semua kami dalam kegiatan aktivitas kami, dalam rangka kami mengetahui bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan mampukan kami, dan kami yang setiap orang, laki-laki perempuan yang punya pergumulan hidup, Tuhan juga tolong dan buka jalan. Bagi kami yang sakit, lemah tubuh, tidak fit, sedang kurang enak badan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami kesembuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami GB Mawar Saron Jakarta, dan tentu kami doakan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, di layar ada QR Code yang bisa di-scan, itu adalah nomor rekening gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan supaya pelayanan kita tayangan tengah minggu seperti ini dan tentu juga ibadah lain-lainnya ini bisa terus kita upgrade karena memang tayangan kita seperti ini memang memerlukan equipment yang tidak murah. Dan tentu terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah banyak membantu, memberikan dukungan dan supportnya. Dan jangan sungkan juga untuk memberikan komentar. Kalau yang menyaksikan di YouTube, silakan subscribe YouTube GB Mawar Saron. Dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah subscribe di YouTube-nya gereja GBI Mawar Saron TV. Dan juga
Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Facebook, silakan juga follow dan like Facebook page GBI Mohor Saron. Yang menggunakan Instagram, Bapak Ibu juga bisa follow akun gereja GBI Mohor Saron, dan juga akun Faith Minutes, Bapak Ibu juga boleh follow di sana. Karena tayangan tengah minggu ini kita uploadnya di akun Instagram Faith Minutes. Akun Instagram gereja kita khususkan untuk info-info gereja. Puji Tuhan, yang juga menggunakan podcast, kita hadir juga di Apple Podcast, Spotify Podcast, dan juga di YouTube Podcast. Bapak Ibu bisa mendengarkan tayangan audionya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa dalam pertemuan Kamis depan dalam 3 rangkaian serial ini. Tuhan Yesus memberkati.